Streaming short series RCTI Plus gratis. Sebenarnya kalau ditanyanya khusus ke Gen Z-an, aku juga nggak paham-paham banget ya. Cuman kan kalau mengamati dari perkembangan sekarang, di mana sosial media juga makin ramai, makin besar kayaknya porsinya dalam kehidupan kita, mau nggak mau kan seperti itu. Jadi kayaknya juga mulai banyak nilai-nilai yang makin kesebar kemana-mana tuh yang kadang-kadang terlihat baik, terlihat benar, tapi kan belum tentu gitu. Kadang-kadang terlihat seru, tapi belum tentu membawa kebaikan atau perdamaian atau seperti itu. Sedangkan di satu sisi butuh banget kan untuk kita terus menanamkan benih kebaikan, kasih, perdamaian, dan semua untuk kelangsungan hidup ke depan. Bukan buat kita doang, tapi juga buat generasi bawah-bawahnya lagi nih. Gempi nih dan kawan-kawannya lagi ke bawah gitu. Jadi kalau nggak start dari kita, mau dari siapa lagi? Kalau kayak biasa pelari di GBK kan, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi kalau Gisel bisa jadi salah satu yang dipercaya untuk share pengalaman pribadi aku di sini sedikit ya, mungkin juga beserta pemikiran-pemikiran yang didapat, proses perjuangannya seperti apa, menanggulangi dan segala macam seperti apa supaya bisa tetap baiknya seperti apa, itu ya aku senang banget bisa dikasih kesempatan untuk sharing lah gitu. Terlepas dari nanti ya kita kan nggak pernah tahu, kita kan selalu berusaha aja untuk menanamkan hal yang baik. Nanti ya gimana kita serahin aja semuanya gitu. Iya karena kebetulan aku tuh dapat temanya tuh haters gonna heal. Swear ya, aku tuh nggak bohong, aku tuh dapat tema ini tuh udah dari berapa bulan lalu, lama banget, udah dari lama gitu. Memang mungkin dinilai cocok ya, karena emang kehidupan aku yang ibaratnya bermotif banget gitu ya, polkadot deh itu kayaknya ya. Maksudnya banyak ups and down dalam kehidupan yang aku lewati, aku belajar, berproses menjadi manusia yang lebih baik dan segala macam. Jadi memang termasuk yang banyak juga yang sebel, banyak hatersnya dan segala macam. Jadi emang kayaknya pas buat aku. Terus kayak itu tuh sebelum gelombang terakhir yang terjadi, gelombang 10 gelombang kanan. 10 gelombang kiri. Sumpah. Jadi aku pas itu kejadian aku kayak oh wow. Pas kali ya hari ini aku emang diajak berbicara tuh mengenai haters gonna heal gitu, dimana emang itu adalah hal-hal yang dari hari-hari bertahun-tahun aku selalu belajar bagaimana caranya menanggapi kebencian, komentar jahat, yang pedas dan segala macam yang ada di kehidupan aku, baik yang nggak sengaja kebaca atau yang kadang-kadang pokoknya lewat masuk ke telinga aku gitu. Jadi ya ya semoga pengalaman aku ini nanti bisa, mungkin kan yang mengalami posisi seperti aku mungkin nggak cuman aku, mungkin berbeda-beda jenis buliannya, cuman kan siapa tahu bisa ngasih insight, masukan bagaimana caranya untuk bisa tetap semangat, tetap nggak patah arang untuk mau tetap belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik dan nggak benci balik sama orang-orang yang benci sama kita gitu, tapi justru malah gimana caranya bisa berdamai sama semuanya, sama masa lalu, sama diri sendiri, sama orang-orang yang benci sama kita, bisa membalas kebencian dengan kasih sayang supaya yang tadinya benci ya malah kita sama-sama sembuh deh. Pengalaman pribadi sendiri gitu, jadi Banyak rasa sakit sayang. hati gitu. Oh, jadi rasa sakit hati. Kebetulan sih puji Tuhannya enggak nyampe sih simpen bener-bener jadi sakit hati yang jadi lama ya, karena kayak ya gitu-gitu. Untungnya aku punya teman-teman baik, komunitas yang juga selalu support, selalu kasih nilai-nilai yang baik, bisikan-bisikan yang juga baik, yang menyemangati aku, yang membuat aku tuh tahu nilai kita sebagai manusia itu seperti apa, bahwa kita hidup nggak berdasarkan yang lalu, tapi berdasarkan yang sekarang dan ke depan. Jadi selalu ada afirmasi positif. Jadi yang sakit hatinya itu nggak disimpan, tapi ya cukup dibuat kita bisa berkaca, berjaga-jaga, dan mau untuk jadi lebih baik, tapi segera dimaafkan dan berdamai supaya nggak jadi penyakit buat diri sendiri. Menangani haters untuk cinta keluarga sendiri penting nggak sih?
pasangan nih, terus cinta dari keluarga sendiri penting nggak sih? Oh penting banget, justru itu kan safe place-nya kita ya, lingkungan terdekat kita yang paling tahu kita seperti apa, yang menilai kita bukan dari cuman apa katanya, tapi benar-benar tahu prosesnya kita dari, kan nggak ada yang sempurna ya hidupnya, pasti belajar, masih dari salah ke menuju yang baik. Nah keluarga tuh yang paling tahu, kasih sayang mereka, penerimaan mereka itu kita paling dibutuhkan memang. Syukur-syukur aku punya privilege itu, punya keluarga yang benar-benar sayang dan bisa buat aku nyaman. Tapi in case di luar sana ada yang nggak punya keluarga yang seperti itu pun sebenarnya it's not the end of the world. Masih banyak teman-teman lain yang baik, sahabat-sahabat atau komunitas yang baik yang bisa mensupport kita juga kalau misalnya nggak ada keluarga yang kayak gitu. Jadi aman, kita semua bisa belajar, kita semua bisa berbuat baik terus. Terima kasih ya.